1 menit 40 detiknya untuk menganalisa dan 20 detiknya untuk menjawab ya teman-teman bidan semuanya ya. Nah, nanti di setiap soalnya boleh teman-teman bidan semua untuk menanggapi nih di setiap soalnya boleh banget nanti boleh boleh juga nanti di akhir sesi kita akan adakan sesi tanya jawab ya teman-teman bidan semuanya. Jadi teman-teman bidan semua jangan lupa nih untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung masuk aja apa gimana nih Bu Akmal nih? Langsung masuk aja ya ke soal yang Boleh, pertama. Mas. Oh, Boleh, oke, siap. oke. Kalau begitu Baik, Ibu. mari kita lanjut teman-teman bidan semua nih. Oke, lanjut ya, Mas. Baik, Ibu-ibu semua, ini soal yang pertama. Saya bacakan, Ibu-ibu ya. Seorang perempuan usia 38 tahun, G3P1A1, hamil 28 minggu, datang ke TPMB diantar oleh suami dengan keluhan susah tidur dan sakit kepala yang hebat. Hasil anamnesis, sebelum hamil ada riwayat tekanan darah tinggi, hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100, nadi 80, suhu 36 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 26 cm. Ekstremitas tidak ada odem dan protein urin negatif. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus di atas? Oke, untuk choice-nya A. Eklamsi, Hipertensi B. gestasional. Preeklamsi, C. Hipertensi kronis, D. Hipertensi gestasional, E. Superimpos preeklamsi. Oke, baik sudah dibacakan sama Ibu Akmal teman-teman bidan semuanya. Kalau begitu nih boleh silakan kita langsung ke kolom pollingnya saja ya. Oke, baik. Nah, sudah terlihat nih. Kalau begitu silakan langsung saja dijawab. Bunyi. Oke, baik 40 detik jadinya. 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya ya. Oke, kalau Ah, begitu boleh silakan teman-teman bidan semua nih kalau ada yang mau menanggapi nih di soal yang pertama, boleh banget nih. Oke, siap. Kak Danila nih, coba lihat dulu nih Kak Danila. Boleh silakan langsung ambil saja Kak. Oke, kasih Kak Akmal. Eh, saya Bu Akma. Iya, Jadi siap. Mm-mm. jawaban saya di sini, oke saya baca dulu soalnya. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus di atas? Nah, seorang perempuan usia 38 tahun, G3P1A0, hamil 28 minggu datang ke TPMB diantar oleh suami dengan keluhan susah tidur dan sakit kepala yang hebat. Nah, hasil anamnesis sebelum hamil ada riwayat tekanan darah tinggi. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100 milimeter hidrogium, nadi 80 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat Celcius, dan TFU 26 cm, ekstremitas tidak ada odem dan protein urin tidak ditemukan. Nah, jawaban saya adalah hipertensi kronis, yang mana di sini saya ambil garisnya yaitu ibunya ibunya sebelum hamil ada riwayat tekanan darah tinggi. Lalu tekanan darah yang sekarang 160 dan tidak ditemukan ekstremitas odem, protein urinnya juga tidak ada. Nah, kenapa saya tidak memilih eklamsi? Karena kalau eklamsi itu kan otomatis nanti protein urinnya sudah ada plus-plus. Terus kenapa tidak pilih preeklamsi juga sama? Dan kenapa tidak hipertensi gestasional? Nah, kalau hipertensi gestasional itu kan dia tidak ada riwayat tekanan darah tinggi sebelum hamil. Nah, sedangkan tadi di data apa hasil anamnesisnya di sini sebelum hamil ada riwayat tekanan darah tinggi. Mungkin begitu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik kalau begitu boleh kita langsung saja ke pembahasan saja Ibu Akmal ya.
Baik. Oke, silakan Markibas. Mari kita bahas. Silakan Ibu Ama. Ya. Oke, tadi sudah tepat sekali yang disampaikan oleh Ibu eh, siapa tadi Bu Dini ya? Bu Dini lah ya. Dinilah Salsabila, Ibu. Inilah Salsabila. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Hasil analisisnya luar biasa, sudah sangat tepat ya. Dan jawabannya juga benar sekali. Jadi memang jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu hipertensi kronis. Oke, di sini kita lihat untuk soal. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk bagaimana kita menjawab dengan tepat dan efektif untuk soal uji kompetensi. Yang pertama, kita harus memahami dulu let in-nya atau pertanyaannya. Jadi let in di sini memang kunci yang utama. Jadi yang let in adalah diagnosis, yaitu diagnosis apa yang tepat pada kasus di atas. Nah, jadi yang diminta adalah diagnosisnya. Kemudian setelah kita pahami let in-nya, kita memulai dengan memahami yang kedua kasus atau vignet ya. Jadi vignet tadi dari yang sudah disampaikan sudah sangat tepat. Yang pertama di dalam vignet itu ada kalimat utama atau kalimat pertama. Kalimat pertama di sini berisi dari data-data umum ya, sumber umum. Yang pertama yaitu seorang perempuan usia 38 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 28 minggu. Dan di kalimat utama ini juga ada tempat ya. Tempatnya di sini di TPMB, bisa di rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi untuk tempat ini juga kita pahami berkaitan dengan wewenang untuk penata laksanaan biasanya ya. Jadi kalau di TPMB, wewenang kita bagaimana untuk penata laksanaannya, demikian pula di rumah sakit atau puskesmas. Nah, kemudian di kalimat kedua ini biasanya ada hasil anamnesis. Nah, hasil anamnesis di sini untuk soal yang pertama ini yaitu sebelum hamil dia ada riwayat tekanan darah tinggi. Oke, untuk hasil anamnesisnya kita keep. Kemudian kalimat yang ketiga di sini ada hasil pemeriksaan. Nah, untuk hasil pemeriksaan di sini kita lihat bahwa tanda-tanda vital semua dalam batas normal. Kemudian ekstremitas juga tidak ditemui odem. Dan untuk hasil laboratorium tidak ditemui protein urin atau protein urin negatif. Oke, jadi di sini memang untuk usia di sini sudah faktor resiko kita lihat. Kemudian untuk apa? Untuk keluhan di sini ibunya ada keluhan sakit kepala hebat. Dan yang perlu kita garis bawahi key point atau data fokus adalah ibu hamil, riwayat darah tingginya sebelum hamil. Oke, jadi ditemukan memang sudah memiliki riwayat darah tinggi sebelum dia hamil. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban, di sini tentu ada 4 distraktor atau 4 pengecoh. Dan ada satu jawaban yang tepat atau yang benar. Nah, memang kita harus bisa memahami tanda dan gejala dari keempat distraktor ini. Yang pertama yaitu A, eklamsi, B, preeklamsi, C, hipertensi kronis, D, hipertensi gestasional, dan E, superimpos preeklamsi. Nah, untuk yang hipertensi gestasional, kita tahu bahwa hipertensi gestasional ini merupakan peningkatan tekanan darah tinggi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Dan juga tidak disertai dengan adanya protein dalam urin. Nah, kalau ini memang kita anggap distraktor ini D, jawaban yang salah atau distraktor. Kemudian untuk yang preeklamsi, tentunya kita pahami bahwa salah tanda-tanda dari preeklamsi sendiri yaitu ditemuinya peningkatan tekanan darah, kemudian odem, dan yang utama adalah dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemui adanya peningkatan protein urin ya atau ditemui adanya kandungan protein di dalam urin.
Oke, jadi kita anggap bahwa yang B adalah preeklamsi. Kemudian eklamsi, untuk eklamsi, tanda-tanda dari preeklamsi ditambah dengan adanya kejang, ya Bu ya. Nah, oke, kemudian A juga kita anggap sebagai distraktor. Dan jawaban yang paling tepat adalah hipertensi kronis. Hipertensi kronis ini merupakan tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu. Dan biasanya ini akan terus berlanjut hingga setelah melahirkan. Jadi kondisi hipertensi kronis ini memang seringnya tidak bergejala sehingga biasanya banyak ibu hamil yang tidak memahami bahwa dia sedang mengalami hipertensi kronis. Sampai kemudian mungkin pada saat pemeriksaan kandungan ditemuilah bahwa ada peningkatan tekanan darahnya. Begitu. Jadi hipertensi kronis ini memang jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1. Untuk ibu-ibu yang sudah menjawab dengan benar, saya ucapkan selamat. Dan untuk jawaban nomor 1 ini memang sangat banyak ya kita temui untuk di beberapa soal-soal karena memang sering sekali kita temui juga untuk kasus-kasus hipertensi kronis di tempat pelayanan kesehatan. Jadi memang kasus ini cukup tinggi untuk hipertensi kronis ini. Demikian Mas Imron. Oke, baik. Terima kasih Bu Akmal untuk penjelasannya nih. Oke, gimana nih teman-teman bidan semuanya? Sudah bisa dipahami ya? Paham, Paham, Mas. Paham. Oke, paham ya teman-teman bidan semuanya. Oh ya, Ibu Akmal, maaf Ibu apa sebelumnya? Bisa ditolong apa di slideshow nggak itu apa layarnya? Biar tambah gede nih kata teman-teman bidan semua karena menggunakan HP. Oh, iya. Itu ada di bawah Ibu, di bawah sebelah kanan. Yang gambar Sudah ya, Mas? Oke, oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman bidan. Kalau begitu, Imron kasih waktu 40 detik untuk menganalisa dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik teman-teman bidan semuanya, waktu 40 detik sudah habis nih. Waktu untuk menganalisa sudah habis. Kalau begitu kita langsung saja lanjut ke kolom pollingnya ya teman-teman bidan semuanya. Oke, baik. Nah, sudah terlihat di kolom pollingnya nih. Kalau begitu silakan langsung saja dijawab 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik 20 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Nah, kalau begitu kita, waduh sepertinya ini masih ada jawaban yang lain nih, Bu Akma ya. Jawabannya masih ada A, ada B, ada C, ada D, ada E juga masih ada semua ini jawabannya ini Bu Akma. Kenapa nih ya teman-teman bidan semuanya nih? Apakah terkecoh ini Bu Akma ya? Oke, kalau begitu kita langsung beri tanggapan nih ke Ibu Lady nih. Boleh silakan Ibu Lady nih. Langsung mix saja Ibu. Kilo Kak sampe nyala. Kikini takono.
Baik, terima kasih Bang. Izin menjawab. Untuk soalnya, seorang perempuan usia 30 tahun, G1P0A0, hamil 16 minggu, datang ke TPMB diantar suaminya. Mengeluh ada perdarahan sedikit dan ada gelembung keluar melalui jalan lahir. Hasil anamnesis, mual muntah 4-6 kali sehari. Hasil pemeriksaan tensi 120/90, nadi 70, suhu 36,8, DJJ sudah negatif. Diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau tadi saya menjawabnya itu molahidatidosa. Karena kalau molahidatidosa itu kan adalah hamil yang berbentuk gelembung atau anggur yang melekat di rahim, tapi tidak bisa berkembang. Nah, kalau misalnya kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim. Terus kalau abortus imminens yang terjadi sebelum 20 minggu biasanya ada perdarahan sedikit, terus serviknya tertutup. Terus kalau solusia plasenta itu biasanya kalau sudah lahiran kan. Terus kalau plasenta previa itu terjadi perdarahan hebat biasanya. Jadi yang paling pas adalah molahidatidosa. Oke, baik. Terima kasih Kak Ledi ya Makasih tadi. Bang, Bu Akma. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih Ibu Ike, Ledi, atas jawabannya yang luar biasa ya. Betul banget Ibu Akma. Oke, kalau gitu boleh silakan langsung saja kita bahas nih Ibu Akma nih. Baik, kita bahas untuk soal nomor 2. Oke, jadi dari yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang yang pertama kali kita harus baca atau kita pahami adalah let in atau pertanyaannya. Oke, dia di sini untuk pertanyaannya sama dengan soal nomor 1, let in-nya yaitu diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut. Oke, kemudian yang kedua kita pahami VIGNet-nya atau kita pahami kasusnya. Nah, untuk kasus nomor 2 di sini ada data untuk di kalimat utama perempuan usia 30 tahun G1P0A0 untuk usia kehamilannya 16 minggu. Oke, kemudian kalimat kedua ada keluhan, yaitu mengeluh ada perdarahan dan ada gelembung keluar melalui jalan lahir. Nah, kemudian kita pahami hasil anamnesis. Di sini ada tanda dan gejala yang harus kita garis bawahi, yaitu ada tanda gejala kehamilan, mual muntah 4-6 kali sehari, kemudian tekanan darah normal, nadi juga normal, normal, dan denyut jantung janin negatif atau tidak ditemui denyut jantung janin. Nah, untuk pilihan jawaban, di sini ada 4 distraktor dan 1 jawaban yang tepat. Nah, yang harus kita pahami adalah semua tanda dan gejala dari keempat distraktor dan 1 jawaban yang tepat ini, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pada soal kasus yang akan kita temui nanti adalah untuk kasus-kasus di distraktor ini. Jadi yang sering muncul, kenapa saya pilihan jawaban di sini saya masukkan ada kehamilan ektopik, kemudian abortus iminen, solusio plasenta, dan plasenta previa, karena memang untuk kasus ini adalah yang sering kita temui atau yang sering muncul untuk uji soal-soal di uji kompetensi. Nah, oke, jadi untuk mola hidatidosa tadi sudah dijawab dengan tepat. Ini saya jelaskan sedikit. Mola hidatidosa atau yang kita kenal sebagai hamil anggur. Oke, jadi hamil anggur ini tandanya adalah
benar sekali terjadi perdarahan pada kehamilan yang muda. Jadi untuk kemungkinan diagnosisnya untuk kehamilan anggur ini, yang pertama untuk penegakan diagnosis biasanya ditandai dengan adanya gejala-gejala khusus. Nah, gejala-gejala khusus yaitu dia terdapat perdarahan terutama di trimester pertama. Jadi trimester pertama ini adanya perdarahan. Kemudian perdarahan ini mirip mungkin ya dengan perdarahan implantasi. Nah, biasanya kan timbul flek ya kalau untuk di awal-awal ada implantasi itu biasanya timbul perdarahan. Tapi untuk gejala yang lain dia biasanya berbeda ya. Untuk kehamilan normal biasanya dia mual muntahnya tidak parah, tapi pada mola hidatidosa dia mual muntahnya sangat parah biasanya ya atau berlebihan. Kemudian untuk tinggi fundus uteri juga lebih besar, melebihi usia kehamilan. Kemudian tanda gejala yang lain biasanya ada cairan yang keluar itu berwarna kecoklatan dan berbentuk gumpalan-gumpalan atau seperti anggur. Begitu. Kemudian tanda yang lainnya dia terdapat nyeri vagina. Nah, untuk tanda ini tadi sudah terdapat pada soal ya, dia ada mual muntah 4 sampai 6 kali sehari. Kemudian terdapat perdarahan sedikit dan ada gelembung keluar di usia kehamilan trimester 1 yaitu usia kehamilannya 16 minggu. Nah, biasanya juga pada soal untuk yang saya temui ya, kebetulan waktu 2 tahun yang lalu saya ikut uji kompetensi juga ya, itu eh, pada pemeriksaan USG itu ditemui adanya bahasanya itu snowstorm ya. Jadi di sini dia ditemui snowstorm. Jadi ditemukan gambaran khas pada pemeriksaan USG itu ya. Atau honeycomb appearance gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu bukan ditemui adanya gelembung pada soal, tapi ditemukan gambaran khas yaitu snowstorm gitu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk soalnya. Nah, untuk pilihan jawaban yang A itu kehamilan ektopik itu nanti akan kita bahas di soal berikutnya. Demikian juga untuk abortus iminen, solusio plasenta itu nanti akan saya bahas karena ada di soal selanjutnya, Ibu-ibu. Nah, jadi untuk mola hidatidosa kita pahami tanda dan gejalanya, kemudian kita pahami juga eh, untuk cara mendiagnosisnya, gitu ya, terutama dari hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan USG maupun pemeriksaan dari pemeriksaan secara objektif, ya, dan pemeriksaan secara subjektifnya. Demikian, Mas Imron. Oke, baik. Terima kasih Bu Akmal untuk penjelasannya ya. Oke, kalau begitu teman-teman bidan semua, kita boleh langsung saja lanjut ke soal nomor 3 nih ya. Lanjut ya, soal Oke, nomor 3. betul banget Ibu. Lanjut. Markiju tuh katanya Lanjut. Ibu. Oke, Mari kita kita lanjut. lanjut. Oke, baik. Sudah terlihat ya Oke. teman-teman bidan semua ya. Soal nomor 3 nih. Oke, kalau begitu boleh langsung saja dianalisa 40 detik waktunya dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, baik teman-teman bidan semuanya, waktu 40 detiknya sudah habis ya. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke kolom pollingan nih teman-teman bidan semuanya nih. Silakan langsung dijawab 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman bidan semuanya, 20 detik waktunya sudah habis ya. Kalau begitu boleh nih, kita langsung saja nih. Teman-teman bidan semua nih apa nih tanggapannya ya? Kita langsung kasihkan ke Kak Gustina Pinky. Boleh, silakan langsung ambil saja Kak. Oke, silakan. Boleh Kak Gustina. Ya, terima kasih Mas Imran. Izin menjawab, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Di sini soalnya kasusnya seorang perempuan usia 33 tahun, hamil 14 minggu datang ke RS diantar oleh suaminya dengan keluhan perdarahan dan nyeri abdomen akut. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/70, nadi 60, respirasi 20, dan terdapat nyeri goyang porsio. Jawaban saya kehamilan ektopik terganggu karena dari kata kuncinya ada nyeri goyang, nyeri abdomen akut dan terdapat nyeri goyang porsio. Oke, terima kasih Mas Imran. Oke, baik jawaban dari Kak Gustina tadi adalah A ini Ibu Akman ya. Karena memang jawaban A paling dominan ya Ibu Akman ya. Iya, Mas, betul ya. Tepat sekali ya. Jawabannya tadi sudah dianalisa dengan tepat oleh Ibu Donata ya. Luar biasa. Jadi kayaknya peserta ini udah pada pinter-pinter sekali ya, karena mungkin sudah sering sekali mengikuti bimbel ya di Optimal ya. Untuk ibu-ibu yang ada di sini. Jadi hasil analisisnya alhamdulillah pada akurat ya. Jadi sudah sangat tepat. Mungkin langsung dibahas ya Mas Imron. Oke, boleh banget Ibu Akma, boleh silakan langsung Oke. dibahas saja. Baik, jadi untuk jawaban yang tepat pada kasus adalah A, yaitu kehamilan ektopik terganggu. Oke, selamat pada ibu-ibu yang sudah tepat sekali menjawab untuk soal nomor 3 ini. Dan untuk kehamilan ektopik ini memang ini untuk kejadiannya memang sangat sering sekali kita jumpai ya di untuk pelayanan-pelayanan baik itu di rumah sakit, puskesmas ataupun di TPMB yang nantinya mungkin kita akan rujuk ke fasilitas rumah sakit yang memiliki pelayanan yang bisa untuk memfasilitasi untuk kehamilan ektopik terganggu ini. Untuk tanda dan gejala kehamilan ektopik, kita lihat pada soal di sini bahwa yang ditanyakan LED ini adalah diagnosis. Kemudian untuk tanda dan gejala pertama yaitu eh, di sini keluhan dia terdapat perdarahan dan nyeri abdomen akut. Kemudian dilihat tanda-tanda vital untuk tekanan darah di sini 90/70. Kemudian untuk nadi respirasi, nadi 60 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Dan key point yang selanjutnya di sini terdapat nyeri goyang porsio. Oke, jadi ciri khasnya memang di sini untuk hasil pemeriksaannya yang pertama untuk diagnosis KET sendiri yang pertama yaitu ada perdarahan pervaginam dari bercak hingga perdarahan sedang. Kemudian disertai nyeri abdomen dan pelvis hingga kesadaran sampai menurun karena dia nyerinya hebat, apalagi dia kehamilan ektopiknya sudah terganggu. Kemudian hipotensi dan hipovolumi. Kemudian terdapat nyeri goyang porsio. Oke, jadi untuk
tanda dan gejala di sini ya sudah terpenuhi semua bahwa memang untuk kehamilan ektopik ini gejalanya yang pertama ada perdarahan, nyeri abdomen akut, dan nyeri goyang porsio. Untuk tanda yang lain, biasanya kalau dia kehamilan ektopik dan belum terganggu ya, jadi ada tanda-tanda dan gejala kehamilan seperti amenor atau kehamilan muda ya. Kemudian kehamilan ektopik ini juga biasanya dia penanganannya sampai dengan pembedahan atau bedah laparoskopi untuk penanganan kehamilan ektopik terganggu ini. Biasanya untuk memastikan apakah ini kehamilan ektopik akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan keluhan dari pasien, kemudian riwayat menstruasi, kemudian memastikan juga dengan tes kehamilan melalui tes urin, juga pemeriksaan USG pada rahim. Begitu. Jadi untuk jawaban yang tepat untuk soal kasus nomor 3 yaitu kehamilan ektopik terganggu. Terima kasih Mas Imron dan ibu-ibu semuanya yang sudah menjawab dengan tepat. Good. Oke, berarti sudah banyak sekali nih yang benar ya Ibu Akma ya. Semoga makin serentak lagi nih jawaban berikut-berikutnya nih ya Ibu Akma ya. Semoga bisa 100% ini jawabannya ya. Amin, amin. Oke, oke teman-teman bidan semua nih. Ibu Akma izin ini Ibu Akma mau infoin sedikit ya. Oke Mas, silakan Mas. Oke, baik. Oke teman-teman bidan semuanya. Buat teman-teman bidan semua nih yang jadwal bimbel mungkin sudah habis ya pada malam hari ini, boleh banget teman-teman bidan semua bisa kalau mau perpanjang bisa langsung hubungi Bang Ajung nih yang Imron kasih nomornya di kolom chat nih teman-teman bidan semuanya. Bisa boleh di access dulu nanti kalau mau perpanjang untuk bimbelnya boleh banget nanti bisa langsung hubungi nomor yang Imron kirim tuh di kolom chat atau Bang Ajung ya teman-teman bidan semuanya. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke soal keempat ya, Ibu ya. Mas, mau tanya dulu, ini maksudnya bimbelnya habis atau gimana ya? Karena kan kami baru ini yang ketiga ikut bimbelnya. Kami kemarin ngambil kelas yang nanggung banget, Mas. Oh, oke. Nanti boleh langsung chat pribadi saja ya, ke April, ke April. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, sini yang mungkin jadwal bimbelnya sudah habis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Lanjut. Boleh langsung di slide Ibu Alma. Markijut. Oke, baik. Sudah terlihat nih soalnya teman-teman bidan semuanya ya. Kalau begitu boleh banget kita langsung saja dianalisa. 40 detik waktunya dimulai dari sekarang. Oke, baik. 40 detik waktunya sudah habis ya teman-teman bidan semuanya. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke kolom pollingnya nih. Oke, baik. Jawabannya, waduh ini Bu Akma keren sekali nih. Soal nomor 4 nih sepertinya serentak semua ini Bu Akma nih. Sudah banyak banget nih yang menjawabnya nih. Oke, kalau begitu coba nih kita kasih tanggapan pada Ibu Idis nih apa nih ya? Tanggapannya nih. Boleh silakan Ibu Idis. Langsung on mic saja Ibu Idis.
Baik, terima kasih Mas Imran. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan usia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan sering merasa sesak dan tidak nyaman pada fisik selama kehamilan. Hasil pemeriksaan didapatkan ukuran uterus dan tinggi fundus terlalu besar. Hasil palpasi terdapat 3 atau lebih bagian yang besar, BJJ terdengar 2. Di sini kata kuncinya sudah sangat jelas, tinggi fundus uteri lebih terlalu besar, lebih tinggi dari usia kehamilan seharusnya. Kemudian hasil palpasi terdapat 3 atau lebih. Kemudian BJJ terdengar 2. Jadi jawaban saya gemeli atau kembar. Terima kasih. Mas. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, kalau begitu tadi langsung saja kita bahas kali ya, Ibu Akma ya. Karena di sini sudah, waduh, mau apa nih hasil yang paling benar ya, Ibu Akma ya. Baik, terima kasih Mas Imron, Bu Widis atas jawabannya. Luar biasa ya untuk peserta UKOM-nya. Jadi memang di sini yang paling utama yang harus kita pahami yaitu memang kita harus paham dulu tentang let-in dan kasus atau VIGNet-nya. Jadi memang soal yang baik, saya yakin untuk soal-soal UKOM itu adalah soal pilihan dan sangat baik. Soal yang baik adalah soal yang kita bisa membaca dan mengarahkan langsung tepat untuk kita menjawab pilihan jawabannya. Nah, yang perlu kita siapkan, tapi saya yakin nih ibu-ibu di sini untuk di pelayanan sudah sering sekali menemukan kasus-kasus seperti kasus di soal nomor 4 ini ya, ibu-ibu ya. Jadi untuk menjawab dengan adanya hasil pemeriksaan yang ditemukan pada kasus ini, saya yakin tidak mungkin mengalami kesulitan, asalkan memang ibu-ibu betul-betul memahami VIGNet-nya tadi. Ya, jadi memang untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang yaitu Gemeli. Nah, bagaimana kita menjawab dengan tepat untuk kasus Gemeli ini? Kita harus tahu dan paham bahwa yang pertama, kita lihat di soal, ibu hamil, seorang perempuan usia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 28 minggu atau trimester kedua ini ibu-ibu ya. Dia datang ke TPMB dengan keluhan sering merasa sesak dan tidak nyaman pada fisik selama kehamilan. Kemudian hasil pemeriksaan. Di sini hasil pemeriksaan didapatkan, kita garis bawahi, ukuran uterus dan tinggi fundus uteri terlalu besar dari usia kehamilannya tentunya. Kemudian yang harus kita garis bawahi juga dari hasil pemeriksaan objektif yaitu hasil palpasi. Di sini hasil palpasi terdapat 3 atau lebih bagian yang besar. Kemudian denyut jantung janin terdengar 2 di 2 tempat atau punktum maksimumnya terdapat di 2 tempat. Oke, jadi untuk diagnosis yang tepat pada kasus yang A distraktor di sini panggul sempit. Di sini panggul sempit kita tidak menemukan pada soal untuk data-data terkait ukuran panggulnya. Kemudian pilihan yang B, letak sungsang. Nah, letak sungsang tentunya di sini untuk hasil pemeriksaan pada hasil palpasi tidak ditemukan untuk diagnosa letak sungsangnya karena dari hasil palpasi ini tidak biasanya kalau hasil palpasi di Leopold 3 itu ada datanya untuk letak sungsang. Jadi pada Leopold 3 biasanya pada soal kalau letak sungsang dia ditemui tanda-tanda bahwa ada satu bagian yang agak bulat, kemudian agak keras dan tidak melenting.
Nah, di sini tidak ditemui ya Ibu-ibu ya untuk diagnosa letak sungsang dari hasil palpasinya. Kemudian untuk letak kepala. Nah, letak kepala juga ini tidak mendukung untuk di soal diagnosisnya karena memang di sini pada soal lebih ke pemeriksaan untuk ukuran tinggi fundus uteri terlalu besar dan hasil palpasi ada ditemukan lebih dari satu bagian janin. Yang paling tepat adalah E atau gemeli jawabannya. Nah, inilah tanda dan gejalanya. Ada auskultasi atau DJJ yang dapat terdengar jelas di 2 atau lebih tempat denyut jantung janin yang terdengar. Kemudian untuk palpasi abdomen, terdapat 3 atau lebih bagian yang besar atau bagian yang kecil. Terutama untuk palpasi ini pada trimester ketiga ya Ibu-Ibu ya, kita lebih jelas biasanya pada trimester 3 ini untuk melakukan palpasi abdomen. Kemudian untuk riwayat biasanya ditemukan ada riwayat kehamilan kembar ya Ibu-Ibu ya pada keluarga. Kemudian biasanya pertumbuhan uterusnya jauh lebih cepat pada trimester kedua. Dan tentunya yang utama yaitu ukuran uterus dan tinggi fundus uteri dia lebih besar dari usia kehamilannya. Begitu. Biasanya akan didukung dengan pemeriksaan USG untuk kehamilan gemeli ini. Sehingga hasil pastinya bisa kita dapatkan dari pemeriksaan USG-nya. Dan biasanya kalau kita periksa juga tanda gejala yang lain pada pemeriksaan HCG, biasanya walaupun tidak selalu ya dikarenakan karena kehamilan kembar, tapi umumnya pada kehamilan kembar ini memiliki kadar HCG yang lebih tinggi dari kehamilan yang tunggal. Begitu. Baik, demikian penjelasan untuk soal nomor 4. Oke, terima kasih nih penjelasannya Ibu Asma ya. Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu dong buat teman-teman bidan semua nih yang sudah benar nih jawabannya ada Oke. 90%. Oke, kasih aplaus untuk peserta semua. Luar Oke, biasa. keren banget ya Ibu Asma ya. Waduh, Keren sekali. ada cuma sedikit doang nih, ada 99% nih. Berarti mungkin terpencet saja ya Ibu Asma ya jawabannya ya. Mungkin kepencet aja nih jawabannya nih. Oke, kalau begitu kita langsung ke soal berikutnya saja Ibu Akmal. Nah, oke, sudah terlihat ya. Kalau begitu boleh silakan teman-teman bidan semua. Boleh langsung saja dijawab nih. Dijawab. Dianalisa dulu nih teman-teman bidan semua nih. Silakan langsung dianalisa 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman bidan semuanya, 40 detik waktunya sudah habis nih. Waktu menganalisanya ya. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke kolom pollingnya nih teman-teman bidan semuanya nih. Oke, sudah terlihat ya. Kalau begitu silakan langsung saja dijawab 20 detik waktunya dimulai dari sekarang. Oke, baik sepertinya. Waduh, masih serentak nih Bu Akma nih. Kompeten sekali nih ya. Jawabannya masih serentak lagi nih Bu Akma nih sepertinya nih.
Oke, kalau begitu kita boleh nih langsung tanyakan Kak Mazda nih. Boleh silakan Kak Mazda. Silakan langsung on mic saja Kak Mazda. Baik, apakah diagnosis yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir berupa plek sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesa, ibu mengatakan nyeri di perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, KU lemah, konjungtiva anemi, muka pucat, pemeriksaan lepo, teraba, balotemen positif. Pemeriksaan dalam, belum ada pembukaan serviks dan buah kehamilan masih utuh, kadar habis 10 gram persen. Nah, apakah diagnosis yang tepat? Menurut saya abortus imminens karena abortus imminens seperti pada keterangan soal porsio masih menutup dan pendarahan sedikit dan nyeri pada bagian bawah, nyeri pada perut bagian bawah. Sedangkan abortus incomplete, porsio sudah membuka dan jaringan sebagian sudah keluar. Abortus completus, porsio sudah, jaringan sudah keluar semua. Abortus habitualus, abortus yang lebih dari 2 kali. Abortus miset aborsi, kalau nggak salah, ini sudah janinnya sudah meninggal di dalam. Demikian Bang Imran dan Ibu. Oke, Baik, baik. kasih Terima Bu kasih Mazda. Kak Mazda ya. Oke. Gimana nih Bu Akma nih? Boleh langsung dijawab saja Ibu Akma atau dijelaskan nih? Baik, terima Oke. kasih Mas Imron, Ya. luar biasa. Saya yakin nih insya Allah kompeten ya Bu ya semuanya ya pada saat uji kompetensi ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Oke. Jadi memang betul sekali yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mazda, luar biasa hasil analisisnya ya. Teman-teman di sini semua untuk hasil analisisnya sudah sangat luar biasa. Nah, jadi memang untuk let in-nya di soal nomor 5 ini, kita baca let in-nya, Ibu-ibu, di sini apakah diagnosis yang paling tepat sesuai dengan kasus. Nah, untuk diagnosis di sini harus lagi-lagi kita pahami bahwa tanda dan gejala dari keempat distraktor dan satu jawaban yang tepat yang harus kita pahami. Nah, untuk kasus di sini harus kita pahami vignet-nya. Di sini seorang perempuan usia 20 tahun, G1P0A0 untuk usia kehamilannya 12 minggu atau trimester 1. Datang ke TPMB, di sini keluhannya keluar darah dari jalan lahir berupa flek sejak 6 jam yang lalu. Kemudian hasil anamnesa. Hasil anamnesa di sini untuk data subjektif, Ibu mengatakan nyeri di perut bagian bawah. Kemudian kita garis bawahi, kita pahami untuk hasil pemeriksaan objektif. Di sini keadaan umum lemah, kemudian konjungtivanya anemis, kemudian mukanya pucat. Di sini mendukung ya Ibu-ibu ya, mendukung untuk tanda-tanda untuk keadaan umum lemah di sini dia pucat, kemudian anemis, kemudian pada pemeriksaan teraba balotemen positif ya untuk tanda pasti kehamilannya. Kemudian pemeriksaan dalam mungkin di sini pemeriksaan dalamnya yang harus kita garis bawahi juga di sini belum ada pembukaan serviks. Ya, belum ada pembukaan serviks. Kemudian kadar hemoglobin 10 gram persen. Nah, untuk tanda dan gejala ini ya di sini untuk jawaban yang paling tepat adalah abortus iminen. Mengapa abortus iminen?
Jadi abortus iminen ini kita pahami data fokus pada kasus. Jadi ibu di trimester 1 dia mengalami keluhan nyeri perut bawah. Kemudian ditemui flek dan belum ada pembukaan serviks. Nah, kita pahami bahwa abortus iminen ini atau kata lainnya adalah ancaman keguguran, di mana kondisi janin masih sehat, namun beresiko mengalami abortus jika tidak segera mendapatkan penanganan yang baik. Nah, kalau abortus itu sendiri pasti ibu-ibu semua sudah paham, yaitu adanya pengeluaran hasil konsepsi atau keguguran sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, sebagai batasan dari abortus ini sendiri untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat badan janin kurang dari 500 gram. Ya, jadi di sini kita lihat untuk usia kehamilannya dia 12 minggu atau usia kehamilan masih di bawah 20 minggu. Kemudian belum ada pembukaan serviks, kemudian terdapat perdarahan tentunya dari jalan lahir. Oke. Di sini pada pemeriksaan, biasanya pemeriksaan inspekulo ya ibu-ibu ya, pada pemeriksaan inspekulo dia belum terdapat pembukaan pada serviks. Begitu. Sedangkan nanti untuk abortus yang B, untuk distraktornya incomplete, ini untuk abortus incomplete, ini sudah terjadi proses keguguran ya ibu-ibu ya untuk abortus incomplete. Namun hanya sebagian yang sudah keluar dari jalan lahir. Nah, jadi untuk abortus incomplete ini tentu tidak mendukung untuk soal nomor 5. Kemudian kita lihat pilihan jawaban yang C, abortus komplit atau keguguran lengkap. Jadi sesuai namanya, abortus komplit ini ditandai dengan semua jaringan atau janin yang luruh keluar dari rahim. Jadi tentu tidak mendukung dari diagnosis yang tepat untuk soal nomor 5. Kemudian untuk distraktor yang D, abortus habitualis. Habitualis ini artinya keguguran berulang ya ibu-ibu ya, atau recurrent abortion ya. Untuk abortus habitualis ini atau keguguran berulang, ini biasanya ibu hamil di sini ada keterangan dia mengalami 2 kali atau lebih keguguran secara berturut-turut. Nah, biasanya sih penyebabnya salah satunya ada kelainan genetik pada ibu, gitu ya. Jadi untuk distraktor yang D ini tentunya tidak mendukung untuk di kasus nomor 5 jawaban yang tepat. Kemudian abortus misabortion untuk distraktor yang choice E ini juga tidak mendukung ya. Kalau untuk tadi kita pahami bahwa misabortion atau keguguran yang terlewatkan ini biasanya terjadi karena janin tidak berkembang untuk misabortion ini atau kehamilan dengan blighted ovum atau kehamilan kosong. Jadi untuk misabortion ini tentunya bukan jawaban yang mendukung di kasus nomor 5 ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah abortus iminen. Begitu. Terima kasih Mas Imron. Demikian Oke, ibu-ibu. baik, terima kasih Bu Akma. Oke, ini jawabannya mungkin di akhir-akhir ini mulai memanas ya Ibu Akma ya, karena jawabannya ini sudah rata-rata seirama semua ini ya Ibu Akma ya. Ya betul Mas Imron. Ini kompak banget nih jawabannya, kompeten banget ibu-ibu ini semua luar biasa. Betul banget, betul banget. Oke, kalau begitu gimana teman-teman dan semua kita markijut nggak nih? Markijut. Markijut. Markijut, mari kita lanjut di Ibu Akma. Kita langsung ke slide berikutnya Ibu Akma. Oke, baik, sudah terlihat ya soalnya ya. Kalau begitu silakan langsung saja dianalisa. 40 menit, 40 menit. 40 detik ya teman-teman bidan semua ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, baik. 40 detik waktunya sudah habis nih. Kalau begitu silakan langsung saja kita masuk ke kolom pollingnya nih. Semoga seirama lagi ya Ibu Akma ya. Jawabannya kayak tadi nih. Oke, silakan langsung dijawab. Oke, baik. Sudah habis nih waktu 20 detik ya. Kalau begitu kita langsung boleh kasihkan ke Kak Donata nih. Boleh silakan Kak Donata nih. Ya, makasih Bang Imran. Saya izin menjawab. Boleh silakan. Apakah diagnosa yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Seorang perempuan 22 tahun, G2P1A0, hamil 31 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan keluar darah sedikit. Dari jalan lahir berwarna merah tua. Hasil anamnesa, ibu mengatakan perut terasa nyeri. Hasil pemeriksaan, tensi 90/60 mmHg, nadi 74, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, DJJ terdengar tidak jelas. Menurut saya jawabannya, saya bingung sih antara A dengan C, tapi saya jawabnya solusio placenta. Kenapa? Karena di situ ada ibu mengatakan perut terasa nyeri dan keluar dari jalan lahir berwarna merah tua. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bang Imran. Oke, baik. Terima kasih Kak Donata ya. Sepertinya, waduh, baru kita on fire ini Bu Akma ya. Sudah ada yang sepertinya sudah banyak yang terkecoh-kecoh lagi. Baru on fire. Oke, kalau begitu tadi jawaban C dari Kak Donata ya. Tadi jawaban dari A. Boleh nih teman-teman bilang semua kalau ada perwakilan nih yang menjawab A. Siapa nih? Lah, Kak Masda apa nih jawabannya Kak Masda? Saya. C, Pak. C. C ya, sama ya. Oke. Ibu Idis apa nih Ibu Idis? Jawabannya? C, Pak. Letter A. C. Solusio placenta. C. Solusio placenta. Karena C. Oke. Placenta. Mas, Oke, paling banyak jawabannya C ya. Oke. Kalungnya apa nih jawabannya nih? Kalungnya nih. Apakah jawaban A nih? Ada A. Saya. C. Saya C juga, Bang. Saya Karena A, kalau Bang A, Imran. kalau A A. placenta previa itu kan biasanya ditandai dengan darahnya merah segar, kemudian tidak terasa nyeri. Sedangkan Ya, betul. mulahidatidosa itu hamil anggur. Sedangkan mulahidatidosa itu biasanya disertai dengan gelembung-gelembung kayak gitu. Sedangkan solusio placenta ini ya sesuai dengan gejalanya warna merah tua, warna darah merah tua, kemudian disertai dengan rasa nyeri. Terima kasih, Bang Imran. Oke, kalau begitu kita langsung saja dibahas ya. Ibu Asma ya. Kita langsung markibas saja nih. Karena jawabannya sepertinya teman-teman bidan semua banyak yang C nih. Dominan C. Tapi yang A juga banyak juga nih. Ada 47%. Kalau begitu boleh silakan Ibu Asma. Langsung saja kita bahas. Oke, Maaf Ibu Akma, masih ke mute Ibu Akma. Mikrofonnya Ibu Akma. oke. Baik. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah betul tadi C, solusio placenta. Selamat untuk ibu-ibu yang sudah menjawab dengan tepat soal di kasus yang keenam ini. Jadi kita lihat ibu-ibu ya, kenapa sih jawabannya itu adalah solusio placenta. Mungkin tadi ibu-ibu ada yang sempat terkecoh ya mungkin ya.
untuk distraktor pilihan yang A, plasenta previa ya. Jadi kita pahami dulu ibu-ibu di sini untuk let in-nya soal nomor 6, apakah diagnosis yang paling tepat? Nah, di sini tadi sudah beberapa dari distraktor yang sudah saya jelaskan yang berkaitan dengan distraktor yang pilihan choice yang B, mola hidatidosa. Kemudian untuk distraktor yang abortus incomplete, tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit ya ibu-ibu ya. Kemudian untuk distraktor yang abortus complete, yang poin D, ini juga sudah sempat saya jelaskan sedikit. Kemudian untuk plasenta previa, mungkin tadi yang belum sempat saya jelaskan. Nah, di sini kita pahami vignet atau kasusnya. Nah, untuk tanda dan gejala dari A, B, C, D, dan E ini untuk usia kehamilannya, di sini kalau untuk di kalimat 1 ini kita sudah pasti bisa mengeliminir atau mengeliminasi ya ibu-ibu ya. Karena di sini saya bacakan untuk kalimat utama di sini usia kehamilan 31 minggu. Jadi sudah otomatis di sini kita akan mengeliminir untuk yang jawaban B, D, dan E distraktornya. Oke, Ibu ya. Karena untuk usia kehamilan di sini, oh ini sudah bisa nih langsung kita pastikan nih tidak masuk nih untuk pilihan jawaban yang tepat untuk yang distraktor B, D, dan E. Kemudian pilihan kita hanya di A dan C. Nah, pilihan dari A dan C ini kita lihat kembali di keluhannya. Keluhannya keluar darah dan berwarna merah tua. Kemudian dari hasil data subjektif ada keluhan perut terasa nyeri. Ya, kemudian dari hasil pemeriksaan objektif untuk tanda-tanda vital, tekanan darah juga dia rendah, hipotensi ya ibu-ibu ya, 90/60. Nah, untuk DJJ juga terdengar tidak jelas, ya. Kalau untuk plasenta previa di sini tanda dan gejalanya biasanya tepat tadi yang disampaikan oleh Ibu siapa mohon maaf saya lupa bahwa perdarahannya biasanya tidak ada rasa nyeri. Jadi perdarahan tanpa disertai rasa nyeri untuk plasenta previa. Kemudian juga biasanya DJJ pada plasenta previa ini bisa kita dengar dengan jelas. Ya, plasenta previa atau plasenta letak rendah. Ibu-ibu mungkin semua sudah paham bahwa plasenta previa atau plasenta letak rendah ini karena plasenta tertanam bisa menutupi jalan lahir atau menutupi sebagian dari jalan lahir. Dan biasanya dia kalaupun ada perdarahan itu tanpa disertai rasa nyeri, berbeda dengan solusio plasenta. Jadi kalau solusio plasenta dia perdarahan dengan disertai nyeri pada perut berwarna merah tua. Ciri lainnya dia ada nyeri pada punggung, kemudian kontraksi cepat, berlangsung cepat, kemudian ada perdarahan, kemudian gerakan bayinya biasanya dia sudah kurang aktif atau tidak seperti biasanya. Nah, untuk solusio plasenta ini memang sangat berbahaya atau sangat mengancam nyawa. Jadi kasus untuk solusio plasenta ini memang sering sekali ditemui dan harus cepat sekali kita tangani atau dilakukan penata laksanaan. Jadi harus segera kita bisa mengidentifikasi atau mendiagnosanya bahwa ini adalah solusio plasenta. Nah, itu harapannya ibu-ibu sekalian sudah lebih bisa dengan cepat memberikan diagnosis, terutama untuk kasus-kasus pada masa kehamilan, kasus perdarahan pada masa kehamilan. Jadi, solusio plasenta ini kondisi di mana plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Begitu ya ibu-ibu ya, tentunya dia ada rasa nyeri karena plasenta dia terlepas dari dinding rahim. Nah, biasanya juga ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan terjadinya solusio plasenta ini. Biasanya dikarenakan ibunya ada
hipertensi, ya, kemudian mungkin ada trauma, pernah terjatuh, ya, atau ada mengalami kecelakaan, ya, atau mengalami benturan, ya. Kemudian dikarenakan juga biasanya ada preeklamsi, penyakit keracunan kehamilan maupun polihidramnion biasanya atau kehamilan gemeli juga bisa berpotensi atau beresiko mengalami solusio plasenta. Begitu. Jadi kondisi-kondisi lain seperti anemia, kemudian malnutrisi, atau gaya hidup ibu yang kurang sehat seperti merokok atau minuman yang beralkohol biasanya lebih beresiko untuk mengalami kejadian solusio plasenta ini. Begitu. Jadi tanda yang lain dari solusio plasenta tentunya ditemukan tanda-tanda hipotensi atau tekanan darah rendah. Begitu. Jadi pada beberapa kasus bisa perdarahannya ringan sehingga berat ya Ibu-ibu ya, bisa disertai juga dengan pengeluaran cairan amnion atau cairan ketuban. Begitu. Oke, Ibu-ibu, Mas Imron, demikian penjelasan untuk soal nomor 6. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali, Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke soal yang terakhir ya, teman-teman bidan semua ya. Di soal nomor 7 nih. Oke, kalau begitu silakan langsung ke slide berikutnya, Ibu. Nah, oke, sudah terlihat nih soal nomor 7 nih ya. Kalau begitu silakan langsung saja dianalisa. 40 detik dimulai dari sekarang. Oke, baik 40 detik waktunya sudah habis nih teman-teman bidan semuanya ya. Kalau begitu silakan langsung saja dijawab. 20 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, baik. 20 detik waktunya sudah habis nih ya teman-teman bidan semuanya. Kalau begitu kita langsung saja nih kasih tanggapan ke siapa ya? Ke Kak Masda dulu Kak Masda. Boleh silakan langsung pamit saja Kak Masda. Baik, terima kasih Bang Imran. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 21 tahun, G1P0 abortus 0, usia kehamilan 11 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan perpagin yang berwarna merah kehitaman. Hasil pemeriksaan DJJ negatif, USG terlihat sisa hasil konsepsi. Tekanan darah 120, nadi 80, suhu pernapasan 20, suhu 36,3 derajat Celcius. Menurut saya yang paling tepat diagnosanya adalah abortus incomplete karena masih ada sebagian sisa jaringan yang masih tersisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Masda ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasan saja Ibu Akma ya. Oke, Oke, terima kasih Mas silakan Ibu Akma. Imron. Terima kasih Bu Masda atas penjelasannya. Kayaknya Makasih. meskipun sudah malam, ibu-ibu semua masih semangat ya ibu-ibu ya. Jadi makin malam tidak berpengaruh dengan semangatnya ibu-ibu semua dan tidak berpengaruh dengan kejelian ibu-ibu dalam membaca soal kasus. Oke ya. Jadi soal nomor 7 ini jawaban apa sih yang tepat untuk soal nomor 7? Jadi tadi sebagian besar ibu-ibu sudah menjawab dengan tepat untuk soal nomor 7 yaitu D. Abortus incomplete. Oke, Baik. kenapa jawabannya abortus incomplete?
tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Masda bahwa dari data-data ini ya Ibu ya. Jadi Ya, Bu. untuk kita lihat di soal nomor 7, ini let in-nya. Lagi-lagi semua soal kasus untuk soal uji kompetensi nanti ibu-ibu yang utama, kunci utama adalah ibu-ibu baca dulu nih let in atau pertanyaan supaya ibu-ibu kuncinya tidak menjawab tidak bolak dua kali atau bolak-balik membaca Fignet atau kasusnya. Jadi setelah ibu-ibu membaca let in atau pertanyaan, ibu-ibu sudah tahu apa yang harus ibu-ibu lakukan. Artinya apa yang harus ibu-ibu garis bawahi. Nah, untuk diagnosa ini tentunya untuk bisa menjawab diagnosa, ibu-ibu harus memahami semua tanda dan gejala dari distraktor maupun jawaban yang tepat. Nah, coba kita lihat pada kasus ya Ibu-Ibu ya, kenapa pilihannya abortus incomplete. Di sini yang utama, kalimat utama, di sini seorang perempuan usia 21 tahun, G1P0A0. Nah, untuk usia kehamilan, untuk distraktor ini semua memenuhi. Jadi usia kehamilannya 11 minggu atau trimester 1. Oke, jadi usia kehamilan ini ternyata terpenuhi semua dari kelima pilihan jawaban. Kemudian dia datang ke rumah sakit, keluhannya adalah perdarahan per vagina berwarna merah kehitaman. Oke, jadi untuk tanda dan gejala dari kelima pilihan jawaban ini juga terpenuhi ya, semua ada perdarahan per vagina. Kemudian kita lihat untuk pemeriksaan objektif, dari hasil pemeriksaan atau denyut jantung tidak ditemui, USG masih terlihat sisa hasil konsepsi. Nah, ini sudah terlihat bahwa untuk hasil konsepsi untuk distraktor molahidiosa, kemudian kehamilan ektopik, kemudian abortus iminen, ya, insipien, ini tidak memenuhi karena dia ini ada hasil konsep adalah sisa, berarti hasil jawaban yang tepat adalah incomplete. Ya, tadi sudah sempat saya jelaskan di soal yang di atas ya sebelum soal nomor 7 itu bahwa abortus incomplete itu untuk usia kehamilan kurang dari 20 minggu, kemudian terdapat perdarahan per vaginam, dan hasil pemeriksaan objektif terdapat sisa hasil konsepsi di dalam rahim. Nah, untuk abortus iminen, insipien, kemudian kehamilan ektopik, molahidatidosa tentu tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan USG ini. Begitu, jadi sudah sangat tepat sekali untuk hasil analisisnya dari Ibu Masda. Begitu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau menanggapi mungkin ya dari pertanyaan tadi dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini ibu-ibu mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau menanggapi karena ini soal terakhir ya. Saya persilahkan untuk ibu-ibu semuanya supaya kita lebih jelas lagi di dalam memahami kasus ini. Terima kasih. Oke, betul banget Ibu Ahmad. Terima kasih sudah dijelaskan duluan nih ya. Oke, boleh silakan teman-teman bidan semua nih. Kalau masih ada yang punya pertanyaan nih, dari 7 soal yang sudah kita bahas tadi ini, boleh banget kalau ada yang belum masih sedikit menyangkal, boleh silakan sampaikan ke Ibu Ahmad nih, teman-teman bidan semua nih. Oke, silakan ibu-ibu disampaikan unek-uneknya nih. Mungkin ada yang masih terganjal nih di soal. Monggo, silakan ibu-ibu. Apakah sudah cukup jelas nih penjelasan dari Ibu Ahmad ya, teman-teman bidan semua nih? Alhamdulillah, Penjelasannya sangat sangat jelas. jelas. Alhamdulillah, penjelasan Ibu Akmal sangat jelas. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sepertinya tidak ada yang menanyakan ini. Bu Akmal sudah
Sangat jelas tadi katanya ini Bu Akmal. Baik. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita masuk nih ke sedikit motivasi dari Bu Akmal nih teman-teman bidan semua ya. Kita dengarkan deh. Oke, sedikit motivasi ibu-ibu ya. Ini untuk saya juga ya, waktu dulu saya mengalami juga masa-masa di mana harus menghadapi uji kompetensi profesi. Ya, jadi ini mungkin bermanfaat ya untuk ibu-ibu ya sebagai motivasi bahwa sukses dalam ujian itu ada proses 2 langkah sederhana. Sebenarnya yang pertama yaitu percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras dan belajar. Tentu bersama optimal, belajar lebih cerdas dan menyenangkan. Begitu ya Ibu ya. Jadi jangan lupa bahwa kita harus percaya diri, kemudian kita juga harus bekerja keras, berupaya. Jadi selain ikhtiar juga kita bertawakal, kerja keras dan belajar. Begitu Ibu-ibu. Dan mungkin saya ada pantun lagi penutup ya, tanda sayang saya dengan ibu-ibu semuanya Boleh, untuk silakan Ibu pantun Akmal. penutup. Baik ibu-ibu, ya nanti bantu dibilang cakepnya ya ibu-ibu ya. Oke, ad- buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian Cakep. pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Amin. Ya Rabbal Baik. Alamin. Satu Tepuk lagi tangan ya dulu ibu-ibu buat ya. Ibu Akmal. Waduh, masih ada lagi nih. Satu Boleh lagi. banget Ibu Akmal. Silakan. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Jauh ya ibu-ibu. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Ibu-ibu Amin. Mas Imron, mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman bidan semuanya. Sebelum kita tutup ini pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali nih. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat untuk Ukom nantinya. Amin, amin, amin. Oke, baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, kalau begitu mohon maaf juga Ibu Akmal nih kalau masih ada salah-salah kata juga ya dari Bang Imron ya Ibu Akmal ya. Sama-sama Mas Imron. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu Akmal untuk Terima malam hari ini. Kalau begitu kasih. silakan sudah boleh meninggalkan room Zoom-nya Ibu. Baik, terima kasih Mas Imron. Saya izin live ya Mas Imron, ibu-ibu. Iya, Bu. Makasih Silakan banyak, Ibu. Bu. Sama. Sukses Pak ibu-ibu. Imron. Mudah-mudahan kompeten semua ya ibu-ibu ya. Semangat Amin, ibu-ibu. amin, amin, amin. Amin. Oke, baik. Gimana nih teman-teman bidan semua untuk